Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Baiklah adik-adik, di video kali ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya Bu Tride memaparkan materi, namun pada video kali ini Bu Tride akan membahas mengenai soal ujian untuk kelas 6 SD ataupun MI anak-anak. Mengingat dalam waktu dekat ini, kalian akan menghadapi yang namanya ujian sekolah sebelum kalian lulus ke tingkat SMP nanti adik-adik. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman lain juga mengetahui informasi penting ini mengenai pembahasan ujian sekolah. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas soalnya. Oke, di sini Bu Tride sudah menyiapkan beberapa soal-soal yang merupakan soal ujian sekolah maupun ujian nasional yang paling sering keluar di ujian-ujian tahun lalu adik-adik. Nah, adapun mata pelajaran yang akan kita bahas pertama yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, yaitu pada ekosistem padang rumput terdapat rantai makanan sebagai berikut. Jika kata punah, maka yang akan terjadi adalah, oke adik-adik, di sini sudah disediakan gambar dari ekosistem padang rumput. Nah, pertanyaannya yaitu jika kata punah, maka yang akan terjadi adalah, oke, kita perhatikan ini adalah kata. Nah, jika kata ini punah, maka yang terjadi adalah, kita lihat di dalam rantai makanan ini, yang merupakan makanan dari kata itu adalah si ular, benar sekali. Nah, maka apabila kata punah, maka salah satu sumber makanan dari ular itu menjadi berkurang, sehingga ular menjadi punah. Kemudian kita lihat kata ini makanannya apa? Oh, makanannya adalah belalang. Karena si kata punah, maka belalang tidak lagi ada yang memakannya. Maka pertumbuhan dari belalang ini berkembang pesat, anak-anak. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jika kata punah, maka belalang berkembang pesat, sedangkan ular akan menjadi punah. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, jadi seperti itu anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Contoh hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme adalah, oke, kita perhatikan di sini ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini artinya hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan atau yang sama-sama menguntungkan. Yang mana di antara option ini merupakan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan? Kita perhatikan yang option A, anggrek menempel di pohon durian. Nah, ini adalah simbiosis komensalisme anak-anak. Nah, apa itu komensalisme? Jadi komensalisme itu artinya hubungan antara makhluk hidup, satu diuntungkan dan satunya lagi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Nah, jadi di sini anggrek menempel hidup di pohon durian itu menguntungkan bagi si anggrek, namun bagi pohon durian itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan atas keberadaan anggrek, anak-anak. Kemudian yang B, tali putri dengan tumbuhan inangnya. Nah, ini adalah contoh simbiosis parasitisme. Nah, jadi simbiosis parasitisme itu adalah simbiosis yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Nah, di mana tali putri ini diuntungkan, sedangkan tumbuhan inangnya itu dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena sari-sari makanan yang ada di tumbuh inangnya itu akan diserap oleh si tali putri. Kemudian yang C, yaitu kupu-kupu dengan bunga pohon mangga. Nah, ini adalah simbiosis mutualisme anak-anak. Nah, kenapa simbiosis mutualisme? Karena antara kupu-kupu dan bunga pohon mangga itu saling menguntungkan, di mana kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga pohon mangga, sedangkan bunga pohon mangga itu dibantu penyerbukannya oleh si kupu-kupu ini. Kemudian yang D, paku tanduk rusa menempel di pohon sawo. Nah, ini juga sama seperti yang A, yaitu komensalisme anak-anak. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 3. Di bawah ini merupakan contoh cara melestarikan lingkungan hutan adalah yang A, melaksanakan sistem tebang pilih. Jadi kita memilih pohon-pohon yang sudah tidak produktif untuk ditebang atau pohon-pohon yang sudah tua anak-anak. Kemudian yang B, memindahkan semua satwa ke kebun binatang. Ini salah. Kemudian yang C, melakukan penebangan pohon di hutan untuk dijadikan perkebunan sawit. Ini juga salah anak-anak, karena kita mengeksploitasi
tempat tinggal satwa-satwa liar, jadi itu tidak baik. Kemudian yang D, menebang pohon yang masih produktif. Nah, ini juga salah. Jadi pohon-pohon yang masih produktif itu biasanya akan menghasilkan begitu banyak oksigen, anak-anak. Jadi tumbuhan produktif itu tidak boleh ditebang. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Pohon bakau bisa tumbuh di lingkungan dengan kadar garam tinggi, terendam air, kemudian tanah berpasir dan sedimen lumpur. Bakau memiliki benih yang dapat bertahan hidup berminggu-minggu terbawa arus air. Nah, adaptasi yang dilakukan tumbuhan pada ilustrasi tersebut bertujuan untuk, di sini kita sudah mendapatkan kata kuncinya anak-anak, yaitu ada kadar garam tinggi, kemudian terendam air, tanah berpasir, dan sedimen lumpur. Maka adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan pada ilustrasi tersebut bertujuan untuk yang A, melindungi diri dari hewan pemangsanya, bukan anak-anak. Kemudian yang B, memperoleh makanan dengan mudah, salah. Yang C, bertahan hidup pada lingkungan. Nah, jadi dari kata kunci yang sudah kita garis bawah ini, maka kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu tujuan dari adaptasi tumbuhan ini yaitu untuk mempertahankan hidupnya pada lingkungan anak-anak. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 5. Ular menjulur-julurkan lidahnya dengan tujuan titik-titik. Yang pertama, yang option A, menakuti musuh, salah. Kemudian yang kedua, memberi jejak, juga bukan. Yang ketiga yaitu mendeteksi melalui bau. Dan yang D, berkomunikasi. Nah, jadi tujuan ular menjulur-julurkan lidahnya itu adalah bertujuan untuk mendeteksi bau anak-anak. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjut soal yang 6. Perhatikan gambar berikut. Perbedaan cara adaptasi yang dimiliki oleh tumbuhan seperti pada gambar adalah, kalian perhatikan baik-baik, ini adalah tumbuhan apa? Iya, betul sekali. Ini adalah tumbuhan teratai. Sedangkan ini adalah tumbuhan eceng-gondok. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaannya, perbedaan cara adaptasi dari teratai dan eceng-gondok yaitu, kita lihat dari akarnya anak-anak. Akar dari tumbuhan yang A atau tumbuhan teratai ini terbenam di lumpur, sedangkan tumbuhan yang B atau eceng-gondok ini tumbuhannya mengambang di air, anak-anak. Nah, sehingga perbedaan cara adaptasi yang dimiliki oleh kedua tumbuhan ini yang paling tepat itu adalah jawaban yang C, betul sekali. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Perhatikan daftar berikut. Yang pertama, betonisasi jalan. Nah, maksudnya betonisasi jalan itu adalah membeton atau melapisi tanah dengan semen, anak-anak, atau membeton. Kemudian yang B, pembuatan biopori. Nah, biopori itu merupakan lubang resapan air. Yang ketiga, pembangunan perumahan. Dan yang keempat, pembangunan di bantaran sungai. Bantaran sungai itu artinya di dekat sungai atau di pinggiran sungai. Pertanyaannya, kegiatan manusia yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air ditunjukkan oleh nomor. Adapun kegiatan manusia yang mengurangi daerah resapan air yaitu yang 1, membetonisasi jalan, itu iya. Jadi akan mengganggu adanya proses infiltrasi atau penyerapan air. Kemudian yang kedua, pembuatan biopori, itu benar anak-anak. Kemudian yang ketiga, pembangunan perumahan. Dengan adanya pembangunan perumahan, itu akan menyebabkan berkurangnya resapan air atau tanah-tanah yang menyerap air itu semakin berkurang anak-anak. Kemudian pembangunan di bantaran sungai itu tidak berpengaruh terhadap resapan air. Nah, sehingga kegiatan manusia yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air itu adalah nomor 1 dan juga nomor 3. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Tsunami Banten mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah yang A, menggalakkan pembangunan kembali rumah dan bangunan yang roboh. Kemudian yang B, melakukan kegiatan pemulihan dengan penanaman kembali pepohonan atau reboisasi. Bisa jadi. Kemudian penataan ulang dan membangun gedung pencakar langit. Nah, dengan adanya gedung pencakar langit ini, maka akan mengurangi daerah resapan. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang D, menyarankan warga untuk transmigrasi ke daerah lain. Nah, itu bukan usaha untuk mengatasi hal tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kemudian nomor 9, saat masih berudu, katak bernafas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernafas dengan menggunakan titik-titik. Nah, ketika dewasa, katak itu akan bernafas menggunakan kulit dan juga paru-paru anak-anak. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ke-10.
Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada daur hidup, yaitu nyamuk, anak-anak. Nah, hewan yang mengalami daur hidup seperti tampak pada gambar adalah, nah, jadi daur hidup nyamuk itu adalah metamorfosis sempurna, anak-anak. Nah, maka hewan yang mengalami metamorfosis sempurna sama seperti nyamuk ini yaitu, kita perhatikan option A, yaitu ada tomcat, lebah, capung, dan jangkrik. Nah, tomcat ini mengalami metamorfosis sempurna, kemudian lebah mengalami metamorfosis sempurna, kemudian capung itu tidak sempurna, dan juga jangkrik tidak sempurna. Maka jawaban yang A salah. Kemudian kita perhatikan yang B, semut itu metamorfosis sempurna, kemudian kumbang metamorfosis sempurna, laba-laba tidak sempurna, dan lalat sempurna. Nah, karena ada laba-laba di sini berarti jawabannya yang B salah. Kemudian kupu-kupu metamorfosis sempurna, lebah sempurna, semut sempurna, dan juga kumbang sempurna. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang C. Kemudian laron itu metamorfosis tidak sempurna, kemudian kumbang sempurna, lalat sempurna, dan jangkrik tidak sempurna. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C, anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang ditunjukkan oleh anak panah adalah, kalian perhatikan yang ditunjukkan itu adalah bagian ini, anak-anak. Nah, bagian yang ditunjuk ini adalah pergelangan kaki. Jadi, sendi yang ada di dalam pergelangan kaki itu adalah sendi engsel, anak-anak. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nah, kita bahas yang option A, sendi peluru. Pada sendi peluru itu merupakan sendi yang bergerak ke segala arah. Contohnya itu ada pada tulang lengan atas dengan tulang belikat. Kemudian yang B, yaitu sendi pelana. Di mana sendi pelana ini hanya dapat bergerak ke dua arah, anak-anak, ke depan ataupun ke samping. Nah, contohnya itu yaitu hubungan antara tulang telapak tangan dan jari tangan. Kemudian sendi engsel itu merupakan gerakan yang hanya terjadi pada satu arah saja, yaitu biasanya pada tulang pergelangan kaki. Dan yang terakhir yaitu ada sendi putar. Nah, sendi putar itu merupakan gerakan berputar. Biasanya terdapat pada tengkorak dengan tulang belakang, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar apa, anak-anak? Iya, benar sekali. Ini adalah lambung. Nah, gambar organ pencernaan di atas berfungsi untuk, jadi fungsinya lambung itu untuk apa? Yang A, menyerap sari-sari makanan. Ini adalah fungsinya dari usus halus. Kemudian option yang B, menyerap air dan garam-garam mineral. Nah, ini adalah fungsinya usus besar. Kemudian yang option C, menawarkan racun yang masuk bersama makanan. Nah, ini adalah fungsi dari hati. Yang D, mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi. Nah, ini adalah fungsinya dari lambung, anak-anak. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Nah, di mana dalam lambung itu terjadi pencernaan secara mekanis, yaitu dibantu oleh dinding-dinding lambung, dan juga pencernaan secara kimiawi, yaitu dibantu oleh enzim, yaitu enzim pepsin dan juga renin. Jadi seperti itu, anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Hewan tersebut berkembang biak dengan titik-titik. Oke, kalian perhatikan di sini ada seekor anjing laut, anak-anak. Nah, kira-kira anjing laut itu berkembang biak dengan cara bagaimana? Yang A yaitu vivipar, yaitu melahirkan. Yang B ovipar, yaitu bertelur. C ovovivipar, bertelur sekaligus melahirkan. Dan yang D itu partenogenesis atau aseksual. Aseksual itu merupakan perkembangbiakan dengan satu individu saja. Nah, jadi anjing laut ini berkembang biak dengan cara melahirkan, anak-anak. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu vivipar. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 14. Perhatikan tabel berikut. Ciri pubertas laki-laki pada tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita perhatikan yang A, suara memberat. Oke, itu adalah ciri dari pubertas laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu tumbuh jerawat, juga merupakan ciri pubertas laki-laki. Pinggul membesar, itu adalah ciri pubertas perempuan. Dada membidang, benar sekali, merupakan ciri pubertas laki-laki. Kemudian dada membesar itu adalah ciri perempuan. Tumbuh rambut di area tertentu, nah itu juga benar, anak-anak. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah 1, 2, 4, dan 6. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor 15.
Infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA adalah infeksi yang menyerang satu komponen saluran pernapasan bagian atas. Bagian saluran pernapasan atas yang terkena bisa meliputi hidung, sinus, faring, dan laring yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Usaha kita agar tidak terkena penyakit tersebut antara lain, jadi jelas saja jawabannya di sini adalah yang A, yaitu menggunakan masker saat lingkungan kotor. Pertanyaan selanjutnya yang 16 yaitu, dia sering merasakan cepat lelah dalam beraktivitas sehari-hari. Ia tampak pucat dan mudah mengantuk meskipun sudah tidur dengan cukup di malam harinya. Setelah diperiksakan ke dokter, ternyata sel darah merahnya rendah. Nah, cara yang bisa dilakukan untuk menghindari penyakit seperti yang dialami oleh Dea adalah, di sini kita sudah mendapat kata kuncinya anak-anak, yaitu wajahnya tampak pucat dan juga mudah mengantuk meskipun sudah tidur. Kemudian ternyata si Dea ini mengalami sel darah merah yang rendah. Maka untuk menghindari penyakit seperti ini yaitu, kita lihat option yang A, menghindari minum minuman yang bersoda. Nah, apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung soda, maka salah satu dampaknya adalah kita akan mengalami yang namanya obesitas. Berarti jawaban yang A salah. Kemudian yang B yaitu mengonsumsi makanan yang berserat tinggi. Nah, kita mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi apabila kita mengalami yang namanya sembelit. Nah, sembelit itu artinya sulit untuk buang air besar, anak-anak. Berarti ini jawabannya juga salah. Yang C, mengurangi makanan yang berkadar gula tinggi. Nah, apabila kita mengkonsumsi makanan yang berkadar gula tinggi, maka nantinya akan menyebabkan gula darah, anak-anak. Nah, ini juga bukan merupakan langkah untuk mencegah kekurangan sel darah merah. Nah, yang D yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Nah, makanan yang banyak mengandung zat besi baik untuk mengatasi kekurangan darah merah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kemudian selanjutnya soal nomor 17. Oksigen di dalam tabung memiliki sifat titik-titik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sifat dari benda gas, anak-anak. Yang A, mengalir ke tempat yang rendah, ini adalah sifat dari benda cair. Kemudian yang B, menekan ke segala arah, kemungkinan jawaban benar. Yang C, yaitu volume tetap. Nah, volume tetap ini adalah ciri dari benda padat, anak-anak. Kemudian yang D, bentuk tetap, itu juga merupakan ciri dari benda padat. Sehingga jawaban yang paling tepat mengenai sifat dari benda gas yaitu menekan ke segala arah. Jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud yang terjadi adalah yang nomor 1 kita perhatikan merebus air di atas kompor yang menyala itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas atau menguap. Nah, di sini membeku berarti yang 1 salah. Kemudian yang kedua, gula jawa yang dipanaskan itu akan mencair. Nah, jawabannya benar. Kemudian wangi parfum pada tubuh lama-kelamaan akan menghilang karena terjadi perubahan wujud menguap. Di sini jawabannya benar. Kemudian lem cair penyambung pipa dibiarkan akan mengeras. Nah, ini merupakan contoh perubahan wujud membeku. Nah, jawabannya salah. Kemudian yang kelima, terdapat titik-titik air pada tutup gelas berisi air panas. Ini adalah perubahan wujud mengembun. Di sini jawabannya benar. Sehingga jawaban yang benar itu adalah nomor 2, 3, dan 5. Maka pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah option B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 19. Somad melakukan percobaan di dalam ruangan. Ia meletakkan es yang ukurannya sama di atas dua benda seperti tampak pada gambar berikut. Setelah dibiarkan beberapa lama, es yang ada di atas benda A lebih cepat mencair. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalian perhatikan, ini adalah benda A, ini adalah benda B. Nah, di pernyataannya bahwasanya es pada benda A itu lebih mudah mencair. Kenapa? Karena suhu benda A itu lebih tinggi daripada suhu benda B. Sehingga es yang berada di atas benda A itu lebih cepat mencair, anak-anak. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah suhu benda A lebih tinggi dari suhu benda B, anak-anak. Meskipun kelihatannya benda B itu bendanya lebih tebal. Nah, ukuran benda itu tidak menentukan cepat atau lambatnya es mencair, tetapi yang menentukan adalah suhunya, anak-anak. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang terakhir atau soal yang nomor 20 yaitu kegiatan di bawah ini yang memanfaatkan perubahan wujud membeku dan menyublim secara berurutan adalah, kita tahu bahwa membeku itu adalah perubahan wujud dari cair ke padat,
sedangkan menyublim itu adalah dari padat ke gas. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah memasukkan air ke dalam freezer, itu adalah membeku, dan meletakkan kamper di ruang terbuka. Nah, kamper ini sama seperti kapur barus anak-anak, yaitu yang awalnya padat berubah menjadi gas. Nah, kemungkinan jawaban yang A ini benar. Kemudian kita perhatikan yang B, meletakkan kamper di ruang terbuka itu adalah perubahan wujud menyublim, dan meletakkan es krim di dalam gelas itu mencair. Berarti yang option B salah. Kemudian yang C, menjemur pakaian basah itu merupakan peristiwa menguap, sedangkan meletakkan kamper di ruang terbuka itu menyublim. Option yang C salah. Yang D, membuat agar-agar itu merupakan perubahan wujud membeku, sedangkan meletakkan es batu dalam gelas itu merupakan perubahan wujud mencair. Nah, yang option D juga salah. Sehingga jawaban yang paling benar itu adalah option A. Oke, baiklah anak-anak, jadi demikian pembahasan latihan soal ujian untuk kelas 6 yang bisa Bu Tede sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Bu Tede sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan mengenai soal-soal ujian. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan pembahasan-pembahasan soal-soal terbaru dari channel ini. Baiklah anak-anak, akhir kata Bu Tede ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.